Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya pun. Ya pun. Halo Sebuas. Perkenalkan, perkenalkan saya Bara Anggara dan selamat datang di Posko 08 Podcast Santai dan Kondusif Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Dan di episode kali ini kita kedatangan influencer yang sangat luar biasa. Dan bikin saya deg-degan juga sebenarnya berdiri duduk di sini ya. Jadi kita sambut influencer kita, ada dua orang. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Haji Aswarodi MSI dan Ibu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Ibu Nani Udina Kartika Nasution. Selamat sore. Oke, Bapak Aswarodi dan Ibu Nani barusan telah melaksanakan penandatanganan MOU ya, nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Oh ya, dan sedikit saya jelaskan ya. Jadi influencer kita kali ini, Bapak Aswarodi ini merupakan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung yang juga merangkap sebagai penjabat bupati di Kabupaten Lampung Utara. Tepuk tangan. Dan influencer kita yang satu lagi adalah yang tidak asing bagi saya, yaitu Ibu Kepala Perwakilan kami. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Jadi hari ini merupakan momen yang spesial ya, karena telah dilakukan nota kesepahaman, penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan BPKP terkait dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Nah, terkait dengan penandatanganan MOU ini, apa sih harapan atau ekspektasi Bapak Aswarodi terhadap penandatanganan ini, Pak, MOU ini? Ya, yang pertama tentunya kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nani selaku Kepala BPKP Provinsi Lampung karena yang paling berkepentingan dengan MOU atau nota kesepahaman pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik, lalu manajemen resiko dan pengendalian internal ini adalah yang paling penting adalah kami pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Tentunya dengan adanya penandatanganan MOU ini yang sungguhnya yang lalu sudah hanya diperpanjang, kami pemerintah Kabupaten Lampung Utara akan banyak mendapatkan manfaat dan bantuan dalam bentuk asistensi, sehingga kita berharap seluruh tata kelola pemerintahan yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini bisa lebih baik, lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku, lalu terkait dengan kegiatan yang program-program yang ada di pemerintahan Kabupaten Lampung Utara ini bisa termitigasi risikonya, lalu terkelola dengan baik manajemen risikonya, dan yang lebih penting lagi terkait dengan APIP kita ya, ini kita akan lebih mengedepankan, akan lebih menguatkan secara optimal sehingga peran APIP ini bisa lebih baik dalam rangka memastikan agar proses tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lampung Utara bisa berjalan lebih baik. Sekali lagi tentunya dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini kita berharap dukungan yang optimal dari BPKP dalam rangka asistensi bagi untuk memastikan seluruh tadi materi dalam nota kesepahaman ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Pak Aswarodi. Jadi harapannya supaya semua klausul dalam MOU bisa dilaksanakan dengan baik ya, antara BPKP dengan Kabupaten Lampung Utara. Nah, menurut Ibu Nani sendiri nih, ya kita yang selama ini udah melakukan banyak kegiatan juga Bu ya di Lampung Utara, seperti ada kegiatan assurance atau kegiatan consulting, itu dari berbagai bidang di BPKP untuk berbagai kegiatan program baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Nah, dari Ibu Nani sendiri, harapan Ibu ke depannya setelah perpanjangan nota kesepahaman ini seperti apa, Bu? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya Lampung Utara termasuk satu pemerintah daerah di Provinsi Lampung yang menjadi concern atau perhatian serius dari BPKP Lampung ya. Jadi karena tugas dari BPKP Lampung sebagai internal auditornya Bapak Presiden, kita mau memastikan agar semua program-program pemerintah pusat itu terselenggara dengan baik, dan salah satunya program-program pusat yang ada di pemerintah daerah khususnya di Lampung Utara.
Jadi selain kegiatan yang sifatnya asuran dalam bentuk pelaksanaan evaluasi atas program strategis pemerintah di Lampung Utara, BPKP juga melakukan kegiatan yang sifatnya pendampingan. Jadi pemberian konsultasi terkait dengan penerapan manajemen risiko, kemudian perbaikan tata kelola, kemudian dan selanjutnya adalah kita juga sering memberikan masukan-masukan dalam bentuk atensi terkait pertanyaan-pertanyaan atau keraguan-keraguan yang dihadapi oleh teman-teman di Lampung Utara dalam konteks tata kelola, sehingga jangan sampai setelah dilaksanakan ada permasalahan, dan kita concern menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tata kelola program kegiatan yang ada di Lampung Utara, dan kami berharap setiap masukan kami itu akan menjadikan Lampung Utara menjadi salah satu pemerintah daerah yang terbaik ya. Artinya kita banyak indikator-indikator penilaian mulai dari MCP KPK, SPI KPK, kemudian BPKP sendiri kan melakukan penilaian maturitas SPIP, kemudian menilai kapabilitas APIP-nya. Selanjutnya kita juga menilai kapabilitas atau menilai maturitas risikonya gitu ya. Sehingga bukan hanya ke Lampung Utara, kita berharap seluruh apa yang menjadi target-target strategis atau tujuan strategis dari pemerintah daerah di Lampung Utara dapat tercapai, terutama jika dikaitkan dengan isu-isu strategis yang memang yang terjadi di Lampung, di Provinsi Lampung ya, khususnya di Lampung Utara. Jadi penandatanganan MOU ini menjadi pijakan dasar hukum bagi BPKP Lampung untuk lebih intens membantu Lampung Utara dalam perbaikan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internnya. Mungkin itu yang nanti akan menjadi harapan kami BPKP. Terima kasih. Baik, jadi itu ya harapannya semoga dengan perpanjangan kerjasama antara BPKP dengan pemerintah Kabupaten Lampung Utara, diharapkan BPKP itu dapat juga mengawal pembangunan di Kabupaten Lampung Utara ya, untuk mendukung proyek-proyek program strategis Kabupaten Lampung Utara, baik itu program atau proyek daerah maupun nasional. Berikutnya saya mau tanya Pak Aswarudin nih, Bapak kan menurut saya berat nih Pak tugasnya Pak ya. Pertama sebagai Kepala Dinas Sosial Pak. Jadi beberapa kali saya dulu pernah penugasan Pak terkait dengan ke dinas sosial. Saya pernah Pak ke dinas sosial Provinsi Lampung, baik ke kabupaten juga pernah. Nah itu kan banyak sekali ketika kami melakukan penugasan terkait hal-hal sosial tuh Pak ya, kayak ke bantuan ke masyarakat kurang mampu, lalu ada program-program kayak seperti PKH dan lain-lain, itu kan kali terenyuh gitu Pak ya. Jadi melihat kondisi masyarakat di Lampung ini banyak juga yang masih kurang beruntung Pak ya. Jadi itu kan sudah berat juga ya melihat hal seperti itu gitu ya. Nah itu kan sudah berat. Apalagi ditambah sekarang Bapak juga sebagai penjabat bupati Pak di Kabupaten Lampung Utara. Nah itu kan juga ada jaraknya lumayan jauh ya. Jadi bagaimana sih tips Bapak ya supaya tetap tetap optimal dalam melakukan kegiatan baik sebagai Kepala Dinas Sosial di Provinsi Lampung maupun di Kabupaten Lampung Utara sebagai penjabat bupati. Ya, baik. Memang salah satu syarat untuk bisa menjabat sebagai jabat bupati itu adalah berasal dari eselon 2, baik di pusat maupun di daerah. Karena dia syarat, jadi jabatan eselon 2 yang di provinsi ini tidak boleh lepas. Terkait dengan penugasan PJ Bupati ini, saya untuk membackup tugas-tugas di Dinas Sosial telah menugaskan sekretaris dinas untuk melimpahkan tugas-tugas kepada sekretaris, sehingga tugas-tugas terkait dengan posisi sebagai Kepala Dinas Sosial ini dilaksanakan oleh sekretaris dan kepala-kepala bidang, walaupun masih tetap dalam pantauan saya. Dan selanjutnya saya lebih fokus karena memang pasca ditugaskan oleh Bapak Menteri ini, sesungguhnya tugas pejabat bupati itu sama dengan tugas bupati definitif. Ada 4 hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh PJ Bupati.
kecuali dengan izin tertulis, diantaranya adalah mengeluarkan izin, mutasi pegawai, lalu ada 4 lah itu. Dan tetapi yang paling utama adalah memastikan proses penyelenggaraan pilkada itu bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah ini pilkada serentak sudah selesai ya, dan Kabupaten Lampung Utara ini salah satu indikasi suksesnya dari 4 indikator sukses. Yang pertama adalah proses pelaksanaan pilkada itu berjalan sesuai dengan ketentuan, dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Lalu yang kedua, indikator sukses itu adalah tidak terjadi konflik. Hari ini kedua paslon ini sudah yang kalah sudah menerima kekalahan. Bahkan kami mendapatkan informasi dari paslon nomor urut 2 yang kalah ya. Ini sudah datang ke paslon nomor urut 1, dan informasi juga kami dapatkan paslon nomor urut 1 pun akan silaturahmi ke nomor urut. Jadi memang tidak ada konflik lah. Lalu partisipasi pemilih di Kabupaten Lampung Utara cukup tinggi. Kalau kita lihat rata-rata di Provinsi Lampung itu 65%, kita di Kabupaten Lampung Utara 70,5%. Jadi cukup tinggi partisipasi pemilih di ini. Dan yang terakhir, indikator keberhasilan pilkada serentak itu dibuktikan dengan proses penyelenggaraan pemerintah ini masih bisa berjalan dengan baik. Jadi pusat-pusat layanan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten ini semua berjalan dengan baik. Dan makanya saya katakan tadi pilkada serentak di Kabupaten Lampung Utara ini bisa sukses, dan itu adalah tugas utama dari pejabat bupati. Nah, saat ini saya tugas terakhir saya selaku pejabat bupati adalah untuk memastikan proses transisi sampai dengan pelantikan bupati terpilih nanti bisa berjalan dengan baik, sehingga begitu bupati terpilih dilantik ini bisa langsung running. Sehingga saya tugaskan hari ini Pak Sekretaris Daerah untuk membentuk tim. Mereka tim ini nanti bisa berkoordinasi langsung, tapi barangkali nanti ini kita tetap menunggu penetapan dari KPU, Mas Bara. Setelah ditetapkan oleh KPU, barangkali tim ini akan saya SK-kan untuk nanti tim ini berkoordinasi dengan bupati terpilih. Yang paling utama adalah berkoordinasi terkait dengan menerjemahkan visi dan misi dalam RPJMD. Dan kalau mungkin masih bisa ini dari setelah ada RPJMD dan visi dan misi ini di breakdown ke RKPD. Jadi RKPD masing-masing OPD di tahun 2025 ini sudah bisa menerjemahkan dari visi dan misi bupati terpilih, yang sudah barang tentu rujukan yang paling utama adalah asta citanya Pak Presiden Prabowo. Mungkin boleh diceritakan Pak sedikit dari pertama kali Bapak ditetapkan sebagai penjabat bupati ya, sampai dengan sekarang itu sejak kapan, lalu apa saja kendala-kendala di awal gitu, lalu bagaimana Bapak membreakdown setiap permasalahan sehingga bisa mengatasi kesulitan gitu ya. Karena seperti tadi yang sudah disampaikan di awal ya, kan Bapak juga menjabat sebagai kepala dinas, dan mungkin beberapa hal perlu didelegasikan Pak ya kepada mungkin sekretaris atau kepala bidang gitu. Lalu juga Bapak peran baru sebagai penjabat yang mungkin itu saat ini menjadi fokus utamanya Pak ya. Nah itu seperti apa tuh Bapak dari pertama kali ditetapkan sebagai penjabat bupati, lalu tadi permasalahan itu apa saja sih yang dihadapi, kendala apa saja, lalu bagaimana Bapak bisa mengatasi semua itu? Mungkin bisa sharing nih buat teman-teman semua yang mungkin ada kendala-kendala Pak dalam pekerjaan, karena kan pekerjaan dinamis Pak ya, selalu ada risiko-risiko yang muncul Pak. Bagaimana cara kita memitigasi? Kan ujung-ujungnya kita mitigasi risiko juga Pak ya. Mungkin bisa sedikit diutarakan Pak, karena kita Lampung Utara Pak ya, jadi diutarakan gitu Pak. Baik, jadi barangkali apa yang saya ceritakan ini belum tentu bisa menjadi rujukan lah, karena saya ditugaskan sebagai PJ ini kan baru. Jadi pengalaman saya menjadi bupati ini tidak mungkin seluas pengalaman bupati definitif yang 5 tahun, apalagi yang sudah 2 periode ya. Tapi barangkali yang mungkin bisa saya sharing pada podcast ini adalah, yang pertama, saya adalah salah satu pertimbangan saya diusulkan oleh Bapak Gubernur adalah karena memang saya berasal dari Kota Bumi. Saya putra asli Lampung Utara.
tepatnya di Bumi Agung. Dan Bumi keluarga Agung. saya, keluarga besar saya banyak di Bumi Agung. Oh. Artinya apa, memang saya mengenal sekali daerah Kota Bumi itu. Mengenal yang kata orang daerah keras, daerah rawan. Ya banyak saudara-saudara saya di sana, sehingga saya lebih cepat mungkin mengadaptasi dengan kondisi yang ada di Kota Bumi. Lalu yang kedua, saya mencoba membangun koordinasi yang intensif dengan Forkompinda. Ini penting sekali ya, seperti dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, KPN, seluruh Forkompinda yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Pelan-pelan saya mencoba untuk menggali informasi terkait, kalau hal-hal yang baik mungkin tidak menjadi ini ya, tidak menjadi hal yang penting untuk kita ini, tapi saya mencoba menggali persoalan-persoalan, kerawanan-kerawanan yang ada di Kabupaten Lampung Utara, dan ini saya banyak peroleh masukannya dari Dandim, dari Kapolres, terutama dua ini yang memang banyak secara teritorial menguasai Medan lah. Dan dari intensifnya, terus terang ini mungkin teman-teman UPD bisa banyak memberikan apresiasi, karena alhamdulillah sampai dan hari ini Forkompinda di Kabupaten Utara itu kompak lah. Masa saya menjabatnya kompak, karena memang benar-benar saya bangun komunikasi yang intensif dengan teman-teman Forkompinda ini. Dan dari teman-teman Forkompinda ini kita banyak mendapatkan ini masukan-masukan, informasi-informasi terkait dengan kerawanan. Juga mereka sangat membantu dalam rangka mengatasi kerawanan-kerawanan ini. Itu mungkin strategi utama ya barangkali yang banyak saya gunakan, di samping memang sebenarnya pola penyelesaian masalah, problem solving di Pemda itu tidak jauh berbeda di ini ya, di masa-masa penugasan saya sebelumnya pernah camat kan, pernah kabak, pernah, lalu terakhir kepala dinas. Jadi manajemen pengelolaan masalah itu tidak jauh berbeda, dan proses pengenalan lapangan di Kabupaten Lampung Utara juga tidak terlalu lama, sehingga ketika kita ada masalah juga kita banyak menggunakan teman-teman OPD yang memang sudah terbentuk ininya. Jadi sistem sekda itu sudah berjalan, sudah paham semua gitu. Ya ketika ada masalah, ada program, cepat kita bisa atasi. Oh gitu. Ternyata Pak Asfarudin ini asli dari Lampung Utara ya. Dari Lampung Utara, sehingga menguasai banget lah seperti apa tuh kondisi di Lampung Utara Pak ya, Kota Bumi dan sekitarnya gitu. Terus setelah itu strategi berikutnya selalu berkoordinasi dengan pihak lain gitu, sehingga bisa lebih cepat lah ketika ada permasalahan atau risiko yang mungkin timbul, itu bisa segera dikendalikan gitu. Selain itu juga pengalamannya di pemerintahan yang dari udah cukup lama Pak ya, sehingga sangat membantu melakukan manajemen di situ, sehingga itu mempermudah langkah beliau dalam menjabat sebagai penjabat Bupati Lampung Utara. Dan sedikit info Pak, saya juga walaupun bukan orang asli sini Pak ya, tetapi istri saya tuh mempunyai darah Lampung Utara Pak. Tepatnya di Sungkai. Di Sungkai. Jadi dari Kota Bumi sekitar berapa kilo lagi ya. Satu kampung dengan gubernur terpilih ya. Betul, dengan Yai Mirza ya. Iya, Mirza. Satu kampung di situ. Nah, jadi begitu Pak ya. Dari Ibu Nani juga nih, dari Ibu ini kan sekarang di era sekarang kan banyak sekali ya bupati yang sudah selesai masa jabatannya, kepala daerah yang sudah selesai masa jabatannya, sehingga banyak di situ kepala dinas yang diperankan sebagai penjabat bupati gitu ya, penjabat kepala daerah. Nah itu mungkin di era sekarang ini, transisi ini, banyak sekali tuh mungkin ada permintaan advice atau apa perwakilan BPKP terkait dengan permasalahan di kabupaten kota dalam masa seperti sekarang, masa-masa transisi pergantian pimpinan. Seperti apa Bu? Mungkin pengalaman Ibu sedikit bisa diceritakan ya. Jadi pada prinsipnya BPKP menjadi tempat bertanya ya Pak. Tempat bertanya terkait dengan permasalahan tata kelola yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Jadi memang di saat ini mungkin selama tahun 2024 persisnya itu ya, cukup banyak permintaan konsultasi dari teman-teman di hampir di pemerintah daerah
kepada BPKP, dan kita membangun membangun semacam SOP ya, SOP. Jadi setiap kali pertanyaan-pertanyaan atau advice, permintaan, masukan, pendapat dari BPKP, kita akan meminta mereka untuk bersurat, dan itu kita akan jawab secara resmi, dan itu akan menjadi rujukan mereka dalam menjadi salah satu bahan pertimbangan, Pak. Jadi bukan rekomendasi. Karena kalau rekomendasi itu kita hasilkan dari kegiatan pengawasan, ini lebih kepada bagaimana pendapat kita dengan tetap merefer kepada regulasi yang berlaku. Jadi dengan kondisi seperti itu, kita berharap teman-teman pemerintah daerah menjadi lebih pede, Pak, ketika mau melakukan satu kebijakan tertentu yang mungkin dalam periode-periode di mana mereka itu bukan sebagai pejabat gubernur, bukan sebagai gubernur atau kepala daerah definitif gitu ya, tapi mereka cukup bisa percaya diri dalam mengambil satu keputusan-keputusan penting di pemerintah daerahnya. Saya kira hal ini akan terus menjadi proses yang menjaga akuntabilitas juga dari pemberian jasa konsultasi dari BPKP kepada mitra kerja kita, gitu. Mungkin seperti itu. Jadi memang di era sekarang yang banyak Bu ya, yang Iya. banyak permintaan konsultasi ke BPKP terkait itu. Ya, lalu berikutnya nih Pak Asparodi ya. Jadi selama Bapak menjabat itu sebagai penjabat Bupati Lampung Utara, itu mungkin apa aja sih Pak kerjasama atau kerjasama lah atau kegiatan yang sudah dilakukan dengan BPKP gitu? Ya. Apa mungkin terutama terkait dengan seperti yang tadi nota kesepahaman tadi ya, terkait tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern. Bisa sedikit diceritakan Pak? Jadi BPKP dalam hal ini adalah mitra strategis dari pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Kepala BPKP. Kami menjadikan BPKP ini ada sebagai pilar terakhir, tembok terakhir. Jika memang ada kebuntuan terkait dengan regulasi atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang barangkali kita masih ragu-ragu untuk melaksanakan, ini kalau memang sudah jelas ketentuan mekanismenya kita jalan saja gitu. Tapi kalau misalnya masih ada satu kebijakan program yang memang kita masih ragu-ragu, langkah apa yang harus kita lakukan, ini rekomendasi saya ini yang pertama adalah kita memanfaatkan AFIP. Sebelum kita masuk ke BPKP, kita memanfaatkan AFIP. Kita banyak masalah atau ada persoalan, ini saya selalu menugaskan AFIP untuk melakukan review. Kalaupun toh AFIP juga masih ragu-ragu, maka rekomendasi atau penugasan dari saya adalah konsultasi dengan BPKP. Kita berharap sekali apapun yang kita lakukan ini harus dilaksanakan dalam koridor ketentuan yang berlaku. Sebagai salah satu bentuk mitigasi resiko lah. Kita tidak menginginkan ketika nanti kegiatan atau program itu selesai dilaksanakan meninggalkan persoalan-persoalan di belakang hari. Apalagi nanti ada penyalahgunaan wewenang, lalu ada hal-hal yang sifatnya ada indikasi perbuatan melawan hukum sehingga menyisakan persoalan yang ini. Kita sangat berhati-hati sekali. Prinsip kehati-hatian sangat kita kedepankan sehingga fungsi konsultasi BPKP ini memang menjadi seperti saya sampaikan tadi, ini adalah pilar terakhir, tempo terakhir kita untuk jaga bagaimana agar semua program kegiatan ini berjalan sesuai dengan koridor dan ketentuan yang berlaku. Jadi BPKP sebagai pilar terakhir ya. Pertama tentu memanfaatkan AFIP terlebih dahulu Pak ya. Ya, karenanya dalam kesempatan ini memang Mas Bara, kita sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, di langkah awal kita memanfaatkan AFIP ini untuk memberikan masukan. Juga kita punya biro hukum dan baru saja kita ini kita merolling biro kabak-kabak hukum dengan kabak hukum yang baru, dengan harapan kita juga berharap ini bagian hukum ini menjadi pilar terakhir juga kita untuk ini. Dan yang terakhir kita tetap berharap benar ini memang dari BPKP. Makanya
Sebenarnya memang pada forum ini kami sampaikan kita sih berharap kalau ketika memang BPKP kita mintakan pendapat itu memang kita sudah sampai pada titik eh, ingin mendapatkan rekomendasi lah langkah apa yang harus dilakukan. Nah, Bu Nani kalau bisa sih ini curhat nih, kalau kita sudah minta ke BPKP itu kalau bisa kita dapat arah yang jelas lah kira-kira seperti itu. Iya, iya. Oh, iya Pak ya. Jadi itu ya Bu Nani selalu diharapkan Pak ya oleh Iya, pemerintah daerah manapun ya, iya, supaya bukan hanya Lampung Utara, bukan mungkin hanya Lampung semua Utara, kabupaten semua nih. kabupaten kota di Provinsi Lampung ya, Iya. supaya dapat memberi arah yang jelas seperti apa ke depannya gitu Iya, ya. iya. PR berat juga ya Bu Nani ya untuk Iya, iya. untuk itu ya. Ada 16 kabupaten kota dan pemerintah provinsi Iya. di sini ya. Nah, ini juga kita ngomong-ngomong terkait dengan ini juga Pak. Bentar lagi kan kita akan berganti kepemimpinan juga ya. Iya. Lalu juga kan mulai dari RPJMD semua akan berubah tuh. Nah, ini sebenarnya langkah tepat nih Pak untuk menyusun kita manajemen risiko yang lebih baik kan Pak ya. Nah, untuk tahun 2025 sendiri, karena kan nota kesepahaman tadi kan terkait dengan manajemen risiko juga salah satunya ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan juga ya progresnya seperti apa sih? Apakah sudah mulai menyusun nih teman-teman di pemerintah daerah? Mungkin nanti saya itu juga sih ini Bapak sampaikan ke teman-teman OPD nih untuk manajemen risiko tahun 2025 agar segera disusun lah gitu. Nah, mungkin prosesnya seperti apa nih? Karena tadi terkait dengan MR juga ya yang kita tanda tangani tadi di aula tadi. Nah, itu apakah sudah berproses atau bagaimana terkait MR nih? Ya, di Kabupaten Lampung Utara sebenarnya sudah lama Sudah berjalan ya. Identifikasi risiko dari masing-masing kegiatan program yang jadi itu sudah BPKP sudah sering sekali itu meminta kita pemerintah daerah untuk masing-masing OPD itu melakukan identifikasi risiko. Lalu dari risiko itu dikelola dengan baik gitu ya. Nah, terkait dengan tadi apa RPJMD tadi sudah saya singgung sebenarnya ya. Ini penugasan PJ Bupati yang terakhir ini tugas utamanya adalah bagaimana mengawal masa transisi. Saya sudah tugaskan Kepala Bapeda untuk secara intensif sudah mulai memformulasikan visi dan misinya Bupati terpilih. Sudah barang tentu rujukan pertamanya adalah Asta Citanya Pak dan Republik Indonesia. Lalu mungkin dari Asta Cita itu diturunkan oleh provinsi dalam bentuk program PJMD provinsi dan visi misinya Pak Gubernur terpilih, dan sudah barang tentu Bupati terpilih yang ada di Kabupaten Lampung Utara harus merujuk ini nih, merujuk Asta Citanya Pak Prabowo. Betul, Pak. Juga merujuk kepada RPJMD-nya Provinsi Lampung. Jadi silakan aja barangkali ada pada saat debat ada program kerja, janji kerja, visi dan misi, tapi tidak boleh keluar dari ini ya, dari ini. Dan ini sudah berjalan Mas Bara, sudah pelan-pelan Kepala Bapeda sudah saya tugaskan, walaupun mereka barangkali belum secara intensif berkoordinasi dengan Bupati terpilih karena menunggu proses penetapan calon dari ya. KPU. Betul, Pak. Ya. Oke, jadi mungkin terakhir juga ya ini dari Ibu Nani dulu ya. Ini kesan-pesannya apa Bu untuk teman-teman di Kabupaten Lampung Utara, untuk Bapak PJ Bupati dan teman-teman semua? Kalau saya sendiri melihat Lampung Utara ini komitmennya akhir-akhir ini sudah sangat baik ya. Hal ini juga kemarin yang terlihat dari semakin banyak kegiatan yang memang dilakukan oleh Lampung Utara yang melibatkan BPKP. Jadi mulai dari pendampingan manajemen risiko gitu ya, dan untuk peningkatan kapabilitas APIP itu rekomendasi kita dari hasil evaluasi itu hampir 100% ditindaklanjuti, sehingga di tahun 2024 ini kemarin alhamdulillah kapabilitas APIP Lampung Utara ya, Lampung Utara ini sudah memperoleh kapabilitas pada kategori level 3 gitu. Jadi artinya sudah menyamai pemerintah, sudah menyamai 14 pemerintah daerah lain, karena memang tinggal satu pemerintah APIP daerah yang masih di level 2, tapi saya kira Lampung Utara cukup intens ya berinteraksi dengan kita, dan kegiatannya cukup banyak juga yang melibatkan BPKP. Dan untuk manajemen risiko sendiri, kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendampingan
dan itu juga sudah di follow up juga oleh teman-teman di Lampung Utara ya. Mulai dari pemanfaatan informasi risiko dalam proses bisnisnya. Dan nanti ke depan ini mungkin menjadi PR BPKP juga Mas Bara, dengan adanya kepala daerah baru dan saat ini RPJMD teknokratiknya juga sudah disusun oleh semua pemerintah daerah, dan ini menjadi PR juga buat BPKP untuk memastikan bahwa perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah terutama nanti yang akan disahkan oleh DPRD yang ini merupakan sudah mengakomodir misi kepala daerah yang baru, dan kita berharap ini juga inline dengan apa yang menjadi visi misi Bapak Presiden kita, Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sehingga kita berharap ini kalau dulu hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran kita masih banyak sektor-sektor yang direncanakan dan berpotensi tidak efektif dan tidak efisien. Kita berharap di periode RPJMD 2025-2029 ya, dengan pendekatan pemanfaatan manajemen risiko dalam proses perencanaan, kita berharap perencanaan dari semua pemerintah daerah khususnya di Lampung itu bisa menjadi lebih baik, lebih berkualitas, dan bisa lebih mengadres apa yang menjadi tujuan dan harapan dari masyarakat Lampung. Jadi kami berharap isu-isu yang saat ini kita temukan di Lampung terkait dengan tata kelola keuangannya terutama dan kinerja pembangunannya itu tidak terjadi lagi di 2025 dan 2000 sampai dengan 2029. Dan kita berharap Lampung ini termasuk pemerintah daerah yang punya potensi yang sangat luar biasa ya. Dari pertaniannya, jadi pertanian, kita punya pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata gitu ya. Jadi kita berharap dengan belanja yang berkualitas, belanja itu bisa menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Saya kira ini menjadi PR bukan hanya BPKP tapi semua komponen bangsa yang ada di Lampung ya khususnya gitu ya. Jadi memang kita yang menjadi fokus BPKP ke depan ini bagaimana memastikan kualitas perencanaannya baik gitu Pak, kemudian dilaksanakan dengan memitigasi risiko secara baik, kemudian proses monitoring dan evaluasi juga berjalan optimal, dan sehingga nanti hasil pembangunan bisa dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi banyak hal yang nanti akan juga menjadi PR bersama, karena untuk membangun Provinsi Lampung itu tidak bisa hanya oleh Pemda, tidak bisa hanya oleh BPKP, tapi kita juga butuh kementerian lembaga, dan yang paling penting adalah kita butuh masyarakat gitu ya. Karena APBD kita terbatas, jadi memang bagaimana kita mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam ikut membangun pemerintah daerah yang ada di Provinsi Lampung. Mungkin itu Mas Bar. Baik Ibu, dan terakhir nih dari Pak Aswarodi, sekarang bagaimana pesan kesannya nih, mungkin terkait juga dengan BPKP atau terkait dengan ya apapun lah yang ingin Bapak sampaikan ya. Ya silakan Pak Aswarodi. Baik ya, saya menggarisbawahi satu tadi yang disampaikan oleh Bu Nani adalah terkait dengan komitmen. Saya sering sampaikan ke teman-teman OPD ya, kalau berbicara apa kemampuan intelektual dan sebagainya beda-beda tipis aja lah. Yang membedakan kita mungkin dengan yang dahulu, kalau ini salah satu kelemahan, suka membanding-bandingkan. Kalau kita membandingkan dengan yang dulu dengan yang sekarang itu barangkali yang berbeda itu adalah komitmen. Nah, kami pemerintah Kabupaten Lampung Utara ya mungkin di bawah saya pada saat jadi PJ ini memang benar-benar berkomitmen untuk bagaimana yang pertama BKP kita ingin bagaimana menyehatkan APBD lah. Hingga ini kita implementasikan, kita realisasikan di APBD 2025 ini. Kita mencoba untuk bagaimana agar nanti begitu Bupati terpilih dilantik, melaksanakan kebijakan anggaran ini sudah benar-benar dalam posisi APBD yang sehat. Sehingga memang proyeksi gambaran APBD 2025 memang dari belanja
barang dan jasa agak sedikit minimal karena potensi pendapatan ini banyak kita distribusikan untuk belanja-belanja dalam rangka melunasi tunggakan-tunggakan hutang-hutang di tahun 2023, di 2024, baik Ngurus dan Perubahan ini kita selesaikan, kita tuntaskan di APBD 2025. Dan alhamdulillah kita di tahun 2025 ini kita dapat DAK yang lumayan, sehingga sektor belanja juga tidak terlalu sedikit, masih bisalah kita berimprovisasi lah. Dan masih ada spare juga Bu Nani, walaupun tidak banyak dari APBD ini yang kita gunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Lalu yang kedua, kita juga berkomitmen. Nah ini yang penting memang, bagaimana kita pada hari ini menandatangani nota kesepahaman untuk kita berkomitmen melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam semua proses bisnis tadi disampaikan oleh Bu Nani, ini semuanya kita lakukan dengan agar proses pelaksanaan itu dilaksanakan sesuai dengan koridor yang dan mekanisme ketentuan yang berlaku. Saya selalu tekankan ke teman-teman dalam melaksanakan proses kegiatan program dan sebagainya agar mengedepankan mitigasi resiko. Ini sebelum mengetahui adanya nota kesepahaman ini pun ini sudah sering saya sampaikan ini. Barangkali karena tadi saya sampaikan juga pada saat proses ini, karena mungkin salah satu pertimbangannya karena saya pernah bertugas di inspektorat, jadi memang proses mitigasi risiko ini memang jadi sangat penting ya. Kita identifikasi risiko, ketika kita ambil keputusan kalau bisa memang risikonya sudah benar-benar kita tahu, dan yang paling kecil risikonya ini yang harus kita ini. Makanya manajemen risiko dari nota kesepahaman saya sangat sependapat sekali. Lalu tadi sudah juga kita bahas terkait komitmen kita untuk mengedepankan SPIP. Alhamdulillah baik dari sisi kapabilitas dan maturitas kita meningkat. Nah ini PR bagi kami tentunya untuk bagaimana proses level yang meningkat dari 2 ke 3 ini kita pertanggungjawabkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk komitmen kembali. Komitmen untuk bagaimana mengedepankan APIP, menguatkan APIP, bukan hanya SDM-nya, tapi anggarannya juga kita penuhi sesuai dengan ketentuan. Dan semua program ini kita selalu melibatkan APIP. Bu Nani, ini proses-proses pengadaan barang dan jasa pun kita komit. Ini sebelum direview oleh APIP, belum boleh jalan gitu. Jadi semuanya ya kita kedepankan menguatkan APIP. Barangkali itu kata kuncinya komitmen. Komitmen ya Pak ya, ya. Kita harus komit untuk benar-benar melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa ya, materi dari kedua influencer kita kali ini tuh daging semua gitu ya. Jadi benar-benar ini rugi banget kalau nggak nonton podcast episode kali ini. Karena benar-benar banyak membuka wawasan gitu ya, banyak membuka wawasan, baik bagi saya pun sebagai host, benar-benar banyak ilmu-ilmu yang bisa saya serap. Dan jangan lupa kalian juga yang nonton coba diresapi ya, diresapi, dipahami apa yang disampaikan oleh dua influencer hebat kita pada episode kali ini. Dan jangan lupa juga like dan subscribe channel BPKP Lampung. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Asparodi dan Ibu Nani atas hadirnya sebagai influencer di Posko 08 podcast santai dan kondusif perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Jadi izinkan saya, Bara Anggara, dan seluruh kru yang bertugas pada podcast di episode kali ini untuk undur diri. Hanya di podcast 08 kita berdiskusi mencari solusi, bukan sekedar basa-basi dan bukan sekedar mencari sensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.